cara dengan makhluk halus lah, dan bla 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 lah gitu kan. Itu indigo, itu bukan indigo. Kebatinan itu sebetulnya bukan ilmu supranatural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dua Mata Jidul bersama saya Fandi. Saya Jidul. Nah, kali ini kita akan ngalor ngidul bareng Jidul. Hari ini beda nih Dul, karena biasa kita di ruangan, kali ini kita di lapangan nih Dul. Outdoor, refreshing ya. Karena ngalor ngidul bareng Jidul ngebahas hal-hal gaib, gue punya satu pertanyaan yang agak gue bener-bener pengen gue tanyain ke lu nih Dul. Masalah indigo Dul. Banyak orang ngeklaim dirinya indigo dan dianggap indigo itu sebagai suatu gift atau keistimewaan dari diri dia gitu ya. Jadi orang yang punya indigo dianggap keistimewaan dan itu suatu keberkahan buat diri dia. Nah, yang gue pengen tanyain ke lu, indigo sama kebatinan itu sama apa beda sih? Kalaupun beda, apa yang membedakan gitu Dul? Sekarang kalau kita berbicara tentang indigo dulu ya, kebanyakan orang tuh si A indigo, si B si indigo. Nah, tapi asal muasal indigo itu hampir sama dengan hampir sama dengan yang kita bahas, yaitu anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan itu seperti irhas, tapi dia agak beda. Bedanya kalau indigo itu sebenarnya adalah kemampuan untuk melihat masa lalu. Indigo adalah kemampuan untuk melihat masa lalu. Dalam arti dia tidak bisa melihat jangka waktu setahun atau 2 tahun, tapi dia akan flashbacknya jauh, 10, 20 dan 30 tahun. Walaupun dia belum lahir waktu itu ya? Iya, nah itu seseorang yang punya indigo itu sesuatu kemampuan yang tidak disadari awalnya, di saat dia diem ya, dan dia mendengarkan cerita dari orang, misalnya Pandi ya. Nah, gue cerita nih, lu diem, tahu-tahu pret kayak apa namanya, gambaran, tapi prosesnya itu cepet, sekilas, kok ini begini. Dan awalnya dia nggak sadar, dia nggak mau ngomong, Nah, saat dia bertemu dengan siapa lagi selain misalnya Pandi, tadi aneh ketemu sama gue, terus Pandi ketemu sama siapa lagi, dia orang yang ketemu sama lu cerita lagi masa lalu 10 atau 2, nanti dia diem, kebayang, kelihatan tuh ya, terlihat, bukan kebayang. Membayangkan dengan melihat itu beda ya. Nah, dia melihat tapi dalam sekilas cepat. Nah, itulah proses dari seseorang yang memiliki indigo. Awalnya seperti itu. Nah, lama kelamaan, dia akan bertanya dengan orang yang bisa, orang yang bisa ya. Gue ngatakan orang yang bisa. Dia bilang gini, misalkan lu nanya, dulu kok gue begini kan gitu. Nah, coba deh lu latih, dilatih dengan konsentrasi daya penuh, dengan tenaga, dengan power, tapi dia tidak berkhayal gitu, Nah, nanti gue akan memasukkan, saat lu bermeditasi, gue akan memasukkan cerita pada masa lalu. Nanti dia akan cepat lagi ngeliat. Nah, lama kelamaan dilatih, seperti daya penglihatannya itu dilatih seperti itu. Nah, itulah orang yang memiliki indigo. Jadi kalau istilahnya banyak yang mengklaim bahwasanya saya indigo. Nah, indigonya itu toh yang kita lihat kok sama aja, sama dengan orang yang pada dasarnya tidak memiliki indigo, tapi dia memiliki ilmu kerewangan atau perewangan, atau khadam ya, atau pembantu. Nah, iya, dia konsentrasi, dia diem, dia akan melihat situasi dan kondisi yang saat ini. Itu bukan indigo. Kalau indigo itu flashback dia. Misalnya kita
misalnya gue ya, gue mau melihat kejadian Bintaro, ya kan, Bintaro. Nah, gue ngajak lo, kan udah beberapa tahun yang lalu kan. Nah, gue ngajak lo, nanti lo kan diem ngeliat, oh bahwasannya ini begini kejadian begini. Nah, itulah indigo. Menjelaskan. Tapi dan dia tidak bisa melihat masa depan. Oh, nggak bisa. Itu indigo. Kalau indigo itu kemampuan yang diberikan, tapi kemampuan yang melihat masa lalu, bukan masa depan. Nah, itu. Nah, toh kalau kita bingung, orang mengklaim bahwasanya dirinya indigo, tapi kok bisa istilahnya meramal lah, ya kan? Berbicara dengan makhluk halus lah, dan bla 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 lah, gitu kan? Itu indigo, itu bukan indigo. Nah, itu bukan indigo. Dan tapi dia itu semacam orang yang memiliki seperti orang punya perewangan, punya khadam, gitu. Jadi dia bisa begini, enggak gitu. Indigo itu ada kemampuan khusus. Jadi indigo kemampuan khusus dan istilahnya anugerah ya tadi ya, gift, keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk melihat masa lalu. Untuk masa lalu. Tanpa adanya perewangan. Tanpa adanya perewangan deh. Itu. Nah, jadi nah sekarang apa perbedaannya dengan kebatinan ya? Kebatinan itu sebetulnya bukan ilmu supranatural, bukan. Iya. Seperti yang gue sering dengar tuh ilmu kebatinan diambil dengan cara misalnya puasa atau apa, jajan dengan iya, itu. Karena apa? Kebatinan. Kalau kita berbicara kebatinan, kita hilangkan dulu ke dan annya. Jadi batin. Nah, kan batin itu ini pemuas batin, artinya pemuas jiwa, gitu. Nah, kalau kita larikan ke kebatinan, berarti dia orang yang mempelajari ilmu tentang kepuasan jiwanya. Artinya untuk menjadikan jiwanya itu tenang, sabar, legowo, nerimo, kan gitu bahasanya. Nah, kalau orang yang memiliki ilmu kebatinan, ciri-cirinya itu dia tidak marah, sabar. Tidak mudah marah. Iya. Nah, tuh, sabar, tidak marah, tuh. Orangnya rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Rendah hati dalam arti dia nggak sombong, nggak gitu. Nah, istilahnya enak aja, adem aja orangnya itu. Dan dia itu bukannya orang yang ahli dalam supranatural, bukan. Jadi antara indigo sama kebatinan beda, kebatinan supranatural beda lagi. Beda lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang istilahnya supranatural, ya itu enggak bedanya kita nuntut sesuatu yang istilahnya kita mau bisa seperti berbicara dengan makhluk gaib, melihat masa depan, meramal. Yang mengklaim dirinya ahli supranatural. Itu dikategorikan sebagai paranormal. Dan paranormal ya, itu kalau disekat-sekat, ada sekat-sekat ilmu, dia itu tidak masuk ke dalam kebatinan. Ya, beda. Ya karena kebatinan ini adalah ilmu atau pembelajaran ya, pemahaman tentang bagaimana dia nerimo dan legowo. Artinya nerimo apa adanya orangnya apa adanya, dan legowo orang berbesar hati, nggak sombong, rendah hati gitu, sabar, tenang gitu. Nah, itu kalau udah lari ke kebatinan, kebanyakan itu ilmu-ilmu kewalian gitu. Jadi kita obrolan ini nanti nyambung terus masalah wali, masalah khaddam gitu, masalah istilahnya kebatinan gitu. Nah, jadi kita ingin mencoba untuk melihat yang sebenarnya ilmu kebatinan itu apa, khaddam itu apa, supranatural itu apa, kayak gitu. Gini dulu, sebelum kita makin jauh lagi masalah bahas masa kebatinan, gue pengen bahas balik ke indigo lagi. Karena biasanya kan orang indigo setelah dia udah ngelewatin fase yang bisa melihat masa lalu kan, nantinya suka ada yang bilang punya temen. Dia itu punya teman, punya sosok temen yang suka komunikasi sama dia. Berarti itu balik lagi bangsa jin yang berpura-pura sebagai temennya gitu. Iya. Mengaku-ngaku sebagai temennya. Karena ya tadi kita kembali lagi, indigo itu gift atau keistimewaan atau anugerah yang tidak semua orang bisa menerima kemampuan itu tuh gitu.
Jadi jangan istilahnya kita ini salah kaprah gitu. Semua orang itu indigo enggak ya. Indigo itu dari kecil dari lahir atau dari kecil nih? Dari kecil lah, umur sekitar 4-5 tahun dia udah bisa melihat masa lalu gitu. Atau bisa juga sebelum dia akil balik atau main sekali gitu ya. Itu. Kecil mungkin bahasa gitu kali gitu. Karena kalau indigo yang istilahnya dia bisa berbicara dengan makhluk gaib atau dia misalnya semisal Pandi ini indigo dan saya ajak, kebetulan saya ini kehilangan handphone, dompet. Nah saya tanya sama Pandi, tolong dong, baru aja 2 jam yang lalu handphone gue ada yang ngambil. Nah, tolong dong diliatin. Itu bukan indigo. Indigo itu kita harus ngerti ya, indigo itu kemampuan untuk melihat masa lalu, bukan masa yang terjadi gitu. Ya kalau handphone misal kejadiannya 2 jam kan baru, gitu. Dia nggak bisa, nanti dia akan rusak bukan memori, rusak penglihatannya dia itu. Dia memaksa untuk melihat sesuatu yang baru terjadi atau masa depan, dia nggak bakalan bisa. Soalnya realitanya kan sekarang orang aku indigo tapi dia bisa melihat masa depan, berarti itu agak salah kaprah juga. Ya, itulah. Jadi karena kita ini terlalu istilahnya sudah mendengar kata-kata indigo itu orang yang memiliki kemampuan dari kecil, tapi dia melihat masa depan, melihat istilahnya berbicara dengan orang yang mati. Alam gaib ya. Jadi kita harus bisa melihat dari obrolan ini, itu pandangan kita rubah bahwasanya indigo itu gift yang diberikan untuk melihat masa lalu, bukan masa depan atau yang terjadi gitu. Nah, kalau sesuatu yang kita punyai, kita bisa melihat masa depan, kita bisa melihat yang akan datang atau yang baru terjadi, itu bukan indigo. Juga kayak orang kesurupan tuh anak indigo nggak bisa tuh ngeluarin gitu. Nggak bisa. Beda. Dia berdasarkan kemampuan orang ya. Jadi misalnya kita aja kan, contoh logisnya itu ya, kita sekolah SMA, SMU ya, lulus ya, kita mengambil jurusan ekonomi ya, harusnya ke fakultas ekonomi. Setelah kita lulus di fakultas ekonomi ya, kita ahli ekonomi dong. Masa kita mau nyebur ke ahli mesin kan nggak lucu kan. Fisika gitu. Yang nggak nyambung. Fisika yang nggak nyambung itu. Jadi istilahnya indigo yang punya jurusan tersendiri. Itu dia yang ngeliat masa lampau. Masa lampau. Tapi masa lampaunya dalam jangka waktu minnya itu 10 tahun. Cepat dia ngeliatnya. Dia cepat ngeliatnya. Ada maksimalnya nggak? Misalnya kalau kita bahas penjajahan Indonesia kan mulai sampai terakhir di 1945 tuh, berarti dia masih bisa ngeliat? Bisa, tetap dia akan bisa, karena dia itu kemampuan yang flashback terus ngeliat. Dia nggak bergantung kepada maaf contohnya si Pandi ini paranormal ya, meramal. Ini kan supranatural tadi ya. Supranatural akan terjadi di tahun 2019, akan terjadi begini. Enggak 2025 besok akan terjadi misalnya bencana alam tapi di tahun 2026 daya kemampuannya nggak mampu. Nah, itu disebabkan karena jinnya ini hanya berusia 10.000 tahun. Nah, dan kemampuan itu nggak bisa melihat lebih dari tahun 2025 gitu lah. Cukup ya. Itulah kemampuan jin itu terbatas. Tapi kalau kemampuan indigo, dia akan melihat flashback tidak terbatas, tidak terbatas waktu. Itu indigo. Itu tanpa diminta, misalnya dia lagi datang ke suatu kampung nih yang punya sejarah, misalnya di situ kampung ada punya sejarah, cerita apapun, tanpa orang tanya ke dia udah bisa lihat sendiri. Dia bisa lihat sendiri karena dia dalam posisi diam pun dia kan begini. Tapi dia nggak akan banyak ngomong, dia nggak akan cerita ke orang. Mungkin cerita pun ke teman-teman dia aja, nggak mungkin kok. Kalau temennya nanya, karena misalkan
temennya itu tahu dia indigo, dia akan tanya, dulunya ini apaan, ya kan? Dulunya ini apaan, sekitar tahun berapa, dia akan jawab gitu. Tapi dengan apa nih ya, kita kayak di setelin film, tapi durasinya cepet gitu. Apa namanya itu? Tempo yang cepet, cepet. Dan dia kalau kita misalkan melihat istilahnya, ada kan tuh setelah selesai film ada director by ini kan kayak kredit cepet tuh. Oke, itu gitu kan ya. nggak apa, daya ingat kita kan nggak bisa. Nah sekarang indigo itu dia akan melihat kayak kecepatan itu, cepet. Nah kalau indigo itu punya daya tangkap itu cepet. Karena yang dilihat juga cepet, karena dilihat dia cepet. Indigo tuh pada dasarnya orang yang cerdas dia. Tapi cenderung pendiam nggak sih? Nggak juga? Pendiam dia. Pendiam Dia ya? kayak apa, orang apa nih sekarang dibilang itu, kalau orang yang diem gitu, terus sukanya di rumah gitu, menyendiri ya? menyendiri itu apa namanya? Saya lupa. Sekarang introvert. Introvert gitu, kayak begitulah kebanyakan. Dia tuh istilahnya daya pikirnya itu cerdas itu ya, daya pikirnya orang-orang indigo itu. Tapi orang melihat dia tuh seperti orang yang gimana ya? Kayak nggak suka bergaul. Nggak suka bergaul. Soalnya yang kita banyak tahu kan masalah indigo ini, dia pasti ada yang suka punya boneka banyak di rumahnya, atau dia punya apa sesuatu yang menyimbolkan ini temen gue gitu. Berarti ya seumpama saya gini loh, saya mengaku indigo atau Pandi mengaku indigo ya. Tapi seneng istilahnya dengan apa namanya, mobil-mobilan gitu. Karena laki-laki sama mobil inilah, Land Rover lah, mobil Alphard lah, ada 10 mobil warnanya mobil-mobilan biru, ini. Ntar kadang kalau misalkan Pandi dipanggil kemana-mana ya kan, untuk menjadi narasumber, mobil-mobilannya, salah satu mobil-mobilannya kok seraknya di warna biru, ya kan? Dibawa tuh mobil-mobilan, dibawa tuh ya, ya kan? Kantongin. Pada dasarnya kalau yang seperti itu, kalau karena Pandi orang laki-laki dan dia senangi mobil-mobilan, ngakunya indigo, ya kan? Pada dasarnya ini, terserah orang mau istilahnya saya mau bilang saya sok tahu atau enggak, karena emang saya tahu gitu. Nah, mobilnya itu menjadi rumah buat makhluk gaib. Perewangan gitu. Nah iya, gitu. 10 mobil, 10 perewangan, 10 khadam yang menempati rumah itu. Nggak ubahnya seperti cincin, ya kan? Misalnya beli cincin di Jati Bening gitu ya, cincinnya yang warna ini, ikatannya ini, nanti gue isiin gitu. Nah itu nanti sewaktu-waktu nanti lo mau gini, lo bawa tuh gitu. Nggak ubahnya seperti itu. Kalau mau ada urusan apa lo pakai ini gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak Pandi punya 10 mobil-mobilan, nah itu awalnya punya 1 mobil-mobilan, ya kan? Tapi kayaknya ada rasa ngerentek di hati. Kayaknya gue pengen dah punya mobil ini, tapi dalam bentuk mobil-mobilan. Nah itu karena apa? Sebenarnya bukan kata hati yang sebenarnya, tapi bisikan. Tolong dong beli mobil VW, mobil-mobilan yang warna merah gitu. Kalau kita bahas kemarin yang di video pertama kita kan, video channel kita yang pertama tuh masalah perewangan kan, dia sadar tuh dulu minta buat punya perewangan. Cara-caranya kalau indigo kan jatuhnya nggak sadar. Nggak sadar. Dianggap tuh bagian dari indigo aja. Indigo aja.